Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tetapi innal fata mayakulu ha anada, ini saya, kalaupun saya sukses atas perjuangan dari nol melalui step-step yang harus ditempuh dengan mengindahkan segala kepatutan, etika, hukum dan lain sebagainya. Bukan nabrak sana nabrak sini, yang penting tujuan tercapai karena punya agul-agul, apa agul-agul itu Pak? Punya andalan orang tuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat subuh Musalla Al-Hikmah Talkandang Situbondo rahimani wa rahimakumullah. Dan mereka yang bertanya tadi itu masih juga bertanya, Pak, laisa an hadza nas'aluk ya Rasulullah. Bukan itu maksud dari pertanyaan kami kepadamu ya Rasulullah. Wah, ini Pak, ini kalau kita sudah repot ini. Tanya dijawab masih tidak benar, masih tidak maksud gitu. Kemudian Rasulullah dengan begitu sabarnya menyatakan, qala fa'an ma'atinil arabitas aluni, apakah yang engkau maksud adalah tentang bangsa Arab yang ingin kau tanyakan kepadaku, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau demikian halnya, ditegaskan oleh Nabi, khiyaruhum fil jahiliyah khiyaruhum fil Islam idza faquhu. Yang terpilih di saat bangsa Arab itu, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang dimaksud itu ternyata, yang dimaksud adalah yang paling mulia di antara bangsa Arab. Kita tahu Pak, kabilah suku-suku di Arab itu banyak. Ada Bani Hashim, ada Bani ini, Bani itu, banyak sekali. Nah, ternyata ini kayaknya yang dimaksud oleh penanya. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab, khiyaruhum fil jahiliyah khiyaruhum fil Islam. Suku atau bangsa Arab yang terpilih di saat sebelum datang Islam, di saat jahiliyah, yang terpilih itu maksudnya yang lebih utama atau yang memiliki keutamaan di saat jahiliyah, maka ketika masuk Islam dia juga memiliki keutamaan yang sama, tetapi dipersyarati oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, idza faquhu, apabila mereka fakih atau mereka paham dengan hukum-hukum agama. Pak Pandi. Assalamualaikum. Jadi Bapak sekalian rahimani wa rahimakumullah, bangsa Arab itu sejak zaman jahiliyah, zaman sebelum Islam datang, ini memang berkelompok-kelompok atau bersuku-suku. Dari sekian bangsa Arab, itu yang terpilih atau yang memiliki keutamaan keluhuran itu adalah Bani Hashim. Bani Hashim. Bani Hashim ini adalah memiliki keutamaan, dipercaya oleh masyarakat Arab sejak zaman jahiliyah itu sebagai penjaga Baitullah, penjaga Ka'bah. Yang megang kuncinya itu adalah Bani Hashim itu. Maka ketika Raja Abraha, gubernur dari Yaman, ya, yang merupakan bawahan dari negeri Ethiopia, dari negara kerajaan Habasyah, Ethiopia, ini hendak menyerang Ka'bah, maka yang didatangi pertama adalah
kakeknya Nabi ini, Abdul Muthalib, yang megang kunci Ka'bah ini. Ya, setelah itu pasukan gajah memasuki Mekah, merampas harta-harta orang Mekah, kemudian terakhir eksekusinya akan menghancurkan Ka'bah. Kemudian kakek Nabi SAW ini, yang Nabi belum lahir waktu itu, ini justru yang diurus adalah bebaskan harta benda kami, onta-onta kami, kambing-kambing kami. Maka Abraha heran, "Loh, kamu ini gimana? Wong jelas-jelas Ka'bah mau saya hancurkan, kamu kok mikirin harta-harta kalian yang saya rampas, kenapa?" Abdul Muthalib jawab, "Harta-harta ini milikku, ini urusanku. Kalau Ka'bah itu adalah rumah Allah, itu urusan Allah. Urusanmu sama Allah. Sekarang urusanku sama kamu, mana harta-hartaku? Kembalikan." Itu benar Pak, ternyata urusannya Allah ya diselesaikan oleh Allah. Diutuslah makhluk-makhluk Allah bernama burung ababil itu untuk membawa kerikil-kerikil bara kerikil dari neraka, kemudian ditimpakan ke pasukan gajah. Sampai dalam kisah itu gajah-gajah, pasukan-pasukan sampai bolong-bolong, kayak daun-daun yang terkena dimakan ulat, bolong-bolong karena tembus. Alhamdulillah. Nah, ini kemuliaan bangsa Arab di zaman jahiliyah ini adalah ada pada Bani Hasyim. Bani Hasyim itu terahnya nasabnya sampai Rasulullah. Dan di antara Bani Hasyim yang memiliki keutamaan atau kemuliaan adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab pertanyaan orang itu adalah yang paling mulia adalah yang ketika bangsa Arab ketika zaman jahiliyah ini memiliki kemuliaan, dan ketika mereka masuk Islam dan dia juga memiliki kemuliaan, asalkan tadi itu asalkan mereka paham dengan ilmu tentang Islam itu sendiri. Jadi ada persyaratannya. Tidak kalau bangsa Arab itu dulunya jadi orang mulia, kemudian masuk Islam langsung otomatis jadi mulia. Tidak, dipersyaratkan apabila dia faham dengan ad-dinul Islam itu. Ya, ini satu jawaban dari baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sebagaimana ketika Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan, "Inni ja'iluka lin-nasi imama," kepada Nabiullah Ibrahim, "Sungguhnya aku menjadikan engkau imam bagi segenap manusia." Kemudian Nabiullah Ibrahim mengharap, "Wa min dzurriyyati," apakah juga dari keturunan-keturunanku ya Allah yang engkau akan jadikan imam, yang jadikan pemimpin manusia. La yanalu ahdi zalimin, janjiku ini kata Allah tidak akan mengena terhadap keturunanmu yang zalim. Jadi meskipun Nabi Ibrahim itu sudah dinas jadi imam, jadi pemimpin, jadi imam panutan manusia, kemudian menanyakan apakah keturunanku nanti juga jadi panutan manusia, Allah tegas menjawab, kalau mereka zalim ya tidak. Jadi kembali yang menjadi patokan adalah derajat ketakwaan, keilmuan. Nah, kita ketahui Bani Hasyim itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Abu Bakar, Umar, Utsman, ini sejak jahiliyah pun dalam riwayat tidak pernah minum khamr, Pak. Tidak pernah minum khamr. Kalau yang lain-lain karena memang belum diharamkan, itu artinya sudah memiliki naluri atau fitrah kemuliaan sejak zaman jahiliyah. Itu. Ketika kemudian masuk Islam, ya, mereka mulia juga dengan diberi perangkat ilmu-ilmu tentang ad-dinul Islam itu. Jadi ini pelajaran bagi kita semua, bahwasanya tingkatan keutamaan atau ketinggian atau kemuliaan seorang ini, ukuran pertamanya adalah takwa. Yang kedua adalah nasab. Nasab ini pun juga bukan satu harga mati, karena beberapa banyak
kisah atau riwayat dan bukti, bahkan Nabi, bahkan asar dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib itu adalah innal fata mayyakulu ha anada. Seorang pemuda yang sejati itu adalah dia yang mampu menunjukkan bahwa ini adalah saya. Walaisal fata, dan bukanlah seorang pemuda yang bagus mayyakulu kana abi, yang dia mengatakan bahwa ini loh bapak saya. Bapaknya pejabat, bapaknya punya kemuliaan, ulama, kiai, ya, dia ngegul nih bapaknya. Bapaknya punya kekuasaan, kemudian dia sewenang-wenang nabrak konstitusi ini, nabrak itu. Itu laisal fata, bukanlah pemuda yang bagus, kata. Tetapi innal fata mayyakulu ha anada, ini saya. Kalaupun saya sukses atas perjuangan dari nol, perjuangan saya bertahap melalui step-step yang harus ditempuh dengan mengindahkan segala kepatutan, etika, hukum dan lain sebagainya. Bukan nabrak sana nabrak sini, yang penting tujuan tercapai karena punya agul-agul itu Pak, punya andalan orang tuanya. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat hadis yang ke-69 ini muttafaqun alaih, yang diriwayatkan dan sahih hadis ini. Mudah-mudahan bisa menjadi pedoman bagi kita semua untuk bagaimana kita membangun ketakwaan diri kita, karena di situ inti dari kemuliaan seseorang adalah pada takwanya siapapun kita, dari manapun asal kita. Masih ada waktu Pak sedikit, monggo kalau ada sesuatu yang mau disampaikan, monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Manusia yang luar biasa, terutama masalah ketakwaan. Yang terkait dengan ketakwaan, dengan ayat Al-Quran, ya ja'alakum furqan, bisa membedakan. Terkait dengan itu dari masing-masing kita yang mungkin sudah meneliti seberapa jauh ketakwaan kita masing-masing ini, kaitannya dengan itu. Banyak cerita yang disampaikan Ustaz tadi, alhamdulillah menambah wawasan. Dalam dunia yang kita ikuti sekarang ini, bagaimana ya ja'alakum furqan, kami meyakini sebagai warga negara Indonesia untuk menentukan pilihan kita, siapa di antara 3 pilihan yang kemarin yang kita yakini paling bertakwa. Saya terkritik dengan pernyataan bahwa Anies siapa? Satu nama yang paling kita punya dan paling muliakan. Jawab. Ya Allah, Muhammad. Iya. Jadi kita tidak salah sebetulnya untuk memilih. Tapi kenyataan politiknya kan sekarang ini kayaknya membuat kita itu terlupa. Yang terjadi kondisi-kondisi yang sangat memperhatikan, memerlukan, tapi masih dalam proses walau dalam ikon relkon yang disampaikan berbagai macam pihak. Terus terbesar-besarnya menyampaikan sebelum KPU menyampaikan hasil dan sebagainya, sudah berani menyampaikan macam-macam mendukung programnya, hadiah dan sebagainya. Nah, untuk kita sebagai warga negara terkait dengan yaj'alakum furqan, untuk menjadikan takwa bisa membedakan yang baik, membedakan yang paling kita yakini kebenarannya kita ikuti mengikuti bangsa ini. Dalam kasus ini mungkin sambutan doa, mungkin
perlu pencerahan sedikit bagaimana hati-hati kita yang sudah memilih atau menginginkan suatu kondisi yang lebih baik menurut keyakinan kita dari hasil kajian ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Gum. Jadi bagi seseorang yang sudah mendasarkan pilihan hidupnya atau langkahnya atau apapunnya, itu tidak hanya dalam hal pilpres, dalam hal apapun, memilih sekolah, memilih pekerjaan. Ketika sudah yakin ini merupakan petunjuk atau sudah kita konsultasi sebelumnya kepada Allah dengan istikharah dan punya kemantapan, maka itulah kita memilih, itulah sudah merupakan satu kesuksesan. Tetapi nanti apakah pilihan kita itu ternyata akan membawa kesuksesan atau tidak, ini sudah urusan berbeda lagi. Bahwa kita memilih agama Islam ini sebagai satu-satunya din yang Allah ridhoi dan akan menyelamatkan kita atas izin Allah ke dunia akhirat, iya sudah benar. Adapun kemudian yang menggenggam Islam ini dengan thiqah, dengan lurus, dengan kuat, kemudian mendapat bencana di dunia seperti di Gaza dan lain sebagainya, dikalahkan. Kekalahan itu bukan otomatis menggugurkan kebenaran. Jadi kekalahan itu bisa atas dasar kezaliman lawan, atas dasar kecurangan lawan, tapi urusan kita bukan itu. Urusan kita adalah bagaimana menempatkan langkah kita sesuai dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala dengan dasar-dasar, dengan paugeran-paugeran yang sudah dinyatakan tadi. Di antaranya kalau memilih pemimpin itu adalah pemimpin yang sholat, pemimpin yang punya keterikatan hatinya kepada Allah, bukan pemimpin yang suka joget-joget, bukan pemimpin yang suka mabuk-mabuk, misalkan seperti itu. Ini sudah selesai urusan kita. Jadi tidak perlu kita risau, itu nanti bagaimana, itu sudah Allah yang sudah gariskan. Dan garisnya Allah itu, saya itu dikomplain oleh teman, Pak. Mas, sampai itu kan Ustadz. Iya, kenapa? Kok nggak bisa nerima takdir gitu loh. Ini loh, Pak. Kok tidak percaya dengan takdir? Kalau memang 02 sudah menang, berarti itu takdir Allah. Loh, siapa yang nggak percaya takdir? Ya, kita percaya takdir gitu loh. Ini jadi ada ambigu antara kita memperjuangkan kebenaran, ada penilaian yang ambigu. Dengan disangkanya kalau kita masih memperjuangkan kebenaran itu, disangkanya kita tidak bisa menerima takdir gitu loh. Nah ini, jadi kembali kepada ungkapan Gong Dai bahwasanya kita ya sangat tenang dan sangat ikhlas dengan apa yang kita lakukan. Adapun sekarang masih berproses ini dan itu ya memang proses yang harus dilakukan. Kalaupun masih ada angket, masih ada macam-macam itu, ya monggo saja. Toh nanti yang jadi siapa, yang dilantik siapa, ya itu yang terjadi, itu memang garis Allah. Tetapi kalau kita memilih 01 kemudian nanti yang ternyata yang dilantik 02, bukan berarti pilihan kita itu keliru, Pak. Tidak. Ya, Nabi Yahya, Nabi Zakaria tidak keliru menggenggam Islam sampai pun mereka dibunuh oleh penguasa yang zalim. Tidak keliru. Kekalahan mereka di dunia tidak otomatis menggugurkan kebenaran yang dipegang. Itu saja. Kita bahagia, tetap bahagia karena kita sudah berada di dalam pihak yang kita yakini sebagai pihak yang benar. Ngoten gitu. Dan ini sekaligus klarifikasi buat teman-teman saya yang menuduh saya tidak percaya dengan takdir katanya. Oh, sampean kan Ustadz, Mas, kok nggak percaya sama takdir? Ya demikian, ini hiburan saja, ini hal-hal sebenarnya ini hanya hiburan dan kita tahu kesejatiannya yang bagaimana. Insya Allah kita terbimbing untuk itu. Jadi tidak perlu ragu, tidak perlu khawatir, tidak perlu cemas. Siapapun yang dilantik berarti itulah nanti yang ketetapan Allah. Dan ketetapan Allah itu tidak ketetapan Allah bahwa yang menang siapa nanti, kemenangan versi manusia siapa, tidak menggugurkan kebenaran yang sudah kita yakini. Demikian. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.